Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Durjana Pemetik Bunga, bagian 7. Rangga berdiri tegak pada sebatang cabang pohon dekat pagar tembok rumah kepala desa Jati Ireng. Kemudian dengan satu gerakan manis, dia meluncur ke bawah. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun, kakinya menjejak tanah sejauh 2 batang tombak di hadapan iblis muka hitam. Sudah kuduga, pasti ada yang datang ke sini, kata Rangga kalem. Sorot matanya begitu tajam, lurus kepada iblis muka hitam. Pengecut, bisanya hanya menyiksa perempuan lemah. Geram iblis muka hitam. Wanita memang ditakdirkan sebagai makhluk lemah. Tapi temanmu itu bukan makhluk lemah. Kekejamannya melebihi iblis. Dingin suara Rangga terdengar. Raut wajahnya juga tidak memancarkan ekspresi apa-apa, kaku dan datar. Kau memang pandai bersilat lidah, pendekar Raja Wali Sakti. Orang lain boleh gentar mendengar namamu. Tapi aku, tidak sulit bagiku membungkam mulutmu. Iblis muka hitam menggeser kakinya sedikit ke samping. Mendadak telinganya mendengar sesuatu yang mencurigakan. Dan, sekelebatan matanya menangkap bayangan seseorang berlindung di balik pohon. Bukan hanya satu orang, tapi... Iblis muka hitam menggeram setelah menyadari dirinya telah terkepung. Jelas, dia telah masuk perangkap dengan umpan Dewi Mawar Merah. Puih, cerdik juga kau, pendekar Raja Wali Sakti. Rupanya bukan hanya golongan kami yang menggunakan akal bulus. Tapi, kau pun bisa memanfaatkan cara yang sama. Dengus iblis muka hitam, sedikit mengakui kecerdikan Rangga. Memang tidak enak masuk perangkap. Seperti tikus menjelang ajal. Sindir Rangga sinis. Bedebah. Kau pikir aku gentar? Majulah kalian semua. Majulah. Jangan bisanya hanya main sembunyi begitu. Bentak iblis muka hitam keras. Tidak perlu sesumbar begitu, iblis muka hitam. Sebaiknya kau berdoa saja agar dosa-dosamu diampuni Yang Maha Kuasa, kata Rangga memanasi. Kurang ajar. Aku tidak butuh khotbahmu. Sebutlah nama Tuhanmu, sebelum kugiring kau ke neraka, kata Rangga lagi. Suaranya masih terdengar tenang dan datar. Setan alas, kupelintir batang lehermu. Hiaa, iblis muka hitam tidak sanggup lagi menahan amarahnya. Bagaikan harimau lapar, dia menggeram keras seraya meluruk menyerang Rangga. Begitu cepat serangan iblis muka hitam, sehingga membuat Rangga harus melentingkan tubuhnya menghindari terjangan itu. Cabut senjatamu, pendekar Raja Wali Sakti, bentak iblis muka hitam menggelegar. Menghadapimu tidak perlu pakai senjata, iblis muka hitam. Sambut Rangga mengejek. Setan, jangan menyesal kalau kau pulang tinggal nama. Setelah berkata demikian, iblis muka hitam kembali melompat dan menyerang dengan jurus-jurus tangan kosong yang cepat dan mengandung tenaga dalam cukup tinggi. Namun serangan-serangan itu hanya dilayani Rangga dengan bibir tersenyum. Dengan jurus 9 langkah ajaib yang dipelajarinya dari Satria Naga Emas, Rangga berhasil mengelakkan semua serangan itu dengan mudah. Jurus itu pada kenyataannya sangat berguna sekali bagi Rangga dalam menghadapi pertarungan tangan kosong dengan jurus-jurus pendek, walau lawan cukup cepat dan tinggi tingkatannya. Sepasang kaki pendekar Raja Wali Sakti itu begitu lincah dan cepat gerakannya. Diimbangi dengan gerakan tubuh yang lentur bagai karet, tubuh Rangga meliuk-liuk bagai seekor ular. Sebentar saja iblis muka hitam telah menghabiskan 10 jurus tangan kosong. Tapi sampai saat ini, dia belum bisa menandingi jurus 9 langkah ajaib yang dimainkan Rangga. Sungguh sulit dijangkau tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu. Padahal, jarak mereka begitu dekat dan bahkan kadang-kadang hampir merapat. Sungguh tidak mudah bagi iblis muka hitam untuk menyentuh tubuh lawannya. Ketika Rangga mendapat kesempatan yang tepat, setepat keadaan iblis muka hitam yang tengah putus asa, dengan cepat pendekar Raja Wali Sakti merubah jurusnya menjadi pukulan maut paruh Raja Wali. Begitu cepatnya perubahan itu, sehingga iblis muka hitam tidak sempat lagi menyadari apa yang terjadi. Tiba-tiba saja satu pukulan telah menghantam dadanya. Iblis muka hitam mengeluh pendek. Seketika itu juga tubuhnya terjajar beberapa langkah ke belakang.
Belum sempat berpikir dua kali tiba-tiba satu tendangan menggeledek mendarat kepala laki-laki berwajah hitam itu. Kali ini iblis muk hitam terjungkal mencium tanah. Satu lagi, Hatia, teriak Rangga keras. Seketika itu juga tubuh Rangga melenting ke udara. Dengan kecepatan yang cukup tinggi, tubuh pendekar Raja Wali Sakti menukik lurus dengan kedua tangan terpentang ke depan. Kedua tangan itu memancarkan sinar merah bagai terbakar. Iblis muka hitam menjerit keras. Kedua tangan pendekar Raja Wali Sakti amblas ke dalam dada iblis muka hitam. Darah langsung muncrat begitu pendekar muda dan tampan itu menarik tangannya. Dengan satu teriakan keras pendekar Raja Wali Sakti itu melompat seraya melayangkan kakinya menghantam tubuh iblis muka hitam. Tubuh iblis muka hitam berputar beberapa kali kemudian ambruk tak bangun-bangun lagi. Rangga berdiri memandangi tubuh lawannya yang kini membujur kaku tidak bernyawa lagi. Ki Parungkit, Bayan Sangkuri, dan beberapa orang anak muda serentak keluar dari persembunyiannya setelah melihat iblis muka hitam telah tewas mandi darah. Rangga memerintahkan Bayan Sangkuni untuk menguburkan mayat iblis muka hitam. Tanpa banyak membantah lagi, Bayan Sangkubi memimpin anak-anak muda itu membawa mayat iblis muka hitam. Mereka pasti akan datang ke sini, Gusti Prabu. Bisa-bisa desa Jati Ireng menjadi lautan api, Ki Parungkit mengungkapkan kekhawatirannya dengan takut-takut. Hal itu tidak akan terjadi, Ki Parungkit. Percayalah. Rangga coba meyakinkan laki-laki tua itu. Hamba percaya, Gusti, sahut Ki Parungkit. Rangga menoleh dan matanya tertumbuk pada Dewi Mawar Merah yang masih terikat dengan posisi tubuh terbalik. Pendekar Raja Wali Sakti itu menghampiri, dan berdiri tepat di depan perempuan cantik itu. Dipandanginya tubuh ramping dan indah menggiurkan itu. Kau akan terus begini sampai kekasihmu datang, kata Rangga sedikit membungkukkan tubuhnya. Kau tidak akan mampu menandinginya, Rangga. Aku akan bebas dan akan membantai seluruh keluarga dan keturunanmu. Desis Dewi Mawar Merah menggeram. Aku khawatir kata-katamu hanyalah angan-angan kosong belaka, ejek Rangga. Kalaupun aku mati, masih ada yang akan memenuhi janjiku. Camkan itu, Rangga, ancam Dewi Mawar Merah. Sayang sekali, selama aku masih hidup, orang-orang sepertimu tidak akan bisa bebas bergerak. Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya. Sombong, dengar sumpahku, Rangga. Suatu saat kelak, aku akan menghirup darahmu dan mengunyah jantungmu. Dingin dan datar suara Dewi Mawar Merah bersumpah. Siapa yang akan mendengarkan sumpah macam itu? Ejek Rangga lagi. Aku. Rangga terkejut, langsung menoleh ke arah datangnya suara. Ki Parungkit juga tersentak kaget. Buru-buru dia berlindung di belakang pendekar Raja Wali Sakti. Di atas tembok dekat pintu gerbang, tampak seorang laki-laki tua bertubuh bungkuk berdiri dengan tongkat berkeluk-keluk menyangga tubuhnya. Pakaiannya berwarna biru tua dan sedikit longgar. Laki-laki tua itu bertubuh kurus dengan rambut seluruhnya memutih tergelung ke atas. Matanya yang cekung, menatap tajam kemerahan. Ketika tubuhnya meluncur ke bawah, terdengar suara mendesir disusul hawa busuk yang amat menyengat hidung. Ringan sekali kakinya menjejak tanah di depan Rangga, berjarak kira-kira 2 batang tombak. Siapa kisanak? Apa maksudnya malam-malam begini datang ke sini? Tanya Rangga sopan. Orang-orang memanggilku si mayat hidup dari lembah Gundil. Laki-laki tua dan aneh itu memperkenalkan diri. Suaranya sangat kering, tanpa tekanan sedikit pun. Wajahnya juga terlihat pucat bagai tidak teraliri darah. Apa maksudmu datang ke sini? Ki Parungkit mengulangi pertanyaan Rangga. Siapa perempuan itu? Mayat hidup tidak mempedulikan pertanyaan Ki Parungkit. Dia pengacau dan pembunuh. Jawab Ki Parungkit keras. Benar begitu, anak manis. Benar, sahut Dewi Mawar Merah lantang. Hebat, hebat. Baru kali ini aku mendengar seorang pembunuh mengakui perbuatannya. Aku senang kau jujur sekali meskipun keadaanmu sangat kritis. Kalau kau suka, mengapa aku tidak kau bebaskan? Mengapa kau ingin bebas? Aku ingin memenggal kepalanya. Dewi Mawar Merah menunjuk Rangga dengan sorot matanya. Nada bicara dan sorot matamu mengandung dendam membarahi. Aku suka dengan hati yang penuh dendam.
kata mayat hidup kalem. Kisanak, apa maksudmu bicara seperti itu? Tanya Rangga sedikit kaget. Tidakkah kau dengar permintaan Cah Ayu itu? Meminta dibebaskan karena ingin membunuhmu. Rangga memberi isyarat kepada Ki Parungkit untuk segera menyingkir. Tanpa diucapkan lagi, Ki Parungkit menggeser kakinya menjauh. Pada saat itu juga, Bayan Sangkuni bersama sekitar 20 orang pemuda mulai berdatangan. Mereka segera menjaga tawanan wanita berhati iblis itu. Rangga menggeser kakinya ke kiri, menjauhi orang-orang yang telah siap melindungi tawanan dari serobotan orang tua yang mengaku bernama mayat hidup ini. Sayang sekali, kalian belum cukup mampu menawan Cah Ayu itu, kata mayat hidup datar. Kisanak, kalau kau tidak ada keperluan lain di sini, ku minta jangan campuri urusan kami, kata Rangga tegas. Hi, kau mengusirku? Pendekar Raja Wali Sakti, kau tahu namaku? Kaget juga Rangga dibuatnya. Namamu begitu dahsyat. Tokoh-tokoh sakti rimba persilatan harus berpikir 2 kali menghadapimu, Pendekar Raja Wali Sakti. Namun demikian, kau jangan pongah dulu. Setinggi-tingginya langit masih ada yang lebih tinggi lagi. Rangga tercenung sesaat. Orang tua ini aneh sekali. Kata-katanya kadang-kadang bijak tapi kadang-kadang bisa kasar seperti tokoh golongan hitam. Melihat sikap dan tutur katanya, Rangga sudah bisa mengukur kalau tokoh tua ini bukanlah orang sembarangan. Tidak bisa dianggap remeh orang tua aneh semacam itu. Aku tidak suka jalan kekerasan. Dengan baik-baik ku minta Cah Ayu itu. Aku suka dengan kejujurannya meski aku tahu hatinya kotor. Aku suka dengan orang yang memiliki dendam di hatinya, ujar mayat hidup. Tidak semudah itu, Kisanak, dengus Rangga. Sungguh tidak kusangka aku akan berhadapan dengan seorang pendekar kondang, gumam mayat hidup. Aku tidak peduli siapa engkau. Tapi yang jelas aku tidak akan membiarkan perempuan iblis itu kau bawa. Tegas kata-kata Rangga. Hi, sudah kuduga kau pasti akan mempertahankannya. Baiklah, aku terpaksa menggunakan caraku sendiri. Setelah berkata demikian, mayat hidup bergerak cepat dan tak terduga. Begitu cepatnya, sehingga Rangga sedikit terperangah. Namun dengan cepat pendekar Raja Wali Sakti itu bangkit kesadarannya. Seketika itu juga, dihentakkan tangannya. Secercah sinar merah meluncur deras ke arah tubuh mayat hidup yang tengah melesat ke arah Dewi Mawar Merah. Hup, mayat hidup memutar tubuhnya beberapa kali di udara menghindari terjangan sinar merah yang memancar dari telapak tangan Rangga. Dan sebelum orang tua aneh itu berhasil mendekati Dewi Mawar Merah yang masih dijaga sekitar 20 orang, dengan cepat sekali Rangga memapaknya. Des! 2 telapak tangan beradu keras di udara. Tubuh pendekar Raja Wali Sakti bersalto di udara sebelum mendarat di tanah. Pada saat yang bersamaan, mayat hidup juga telah mendarat setelah 3 kali berputar di udara. Rangga segera mengerahkan jurus pukulan maut per Raja Wali. Seketika itu pula kedua tangannya menjadi merah membara bagai terbakar. Hik, hebat, hik, hik. Puji mayat hidup. Sudah kukatakan, tidak mudah membebas perempuan iblis itu, kata Rangga coba memperingatkan. Jangan besar kepala dulu, bocah. Aku belum mengeluarkan apa-apa, tenang dan kering suara mayat hidup. Rangga menggumam pelan. Sebenarnya Rangga juga merasakan tangannya seperti tersengat ribuan lebah ketika beradu tangan dengan mayat hidup tadi. Tapi anehnya orang itu mengatakan belum mengeluarkan apa-apa. Dan lagi, kelihatannya dia tidak terpengaruh sama sekali. Padahal, Rangga tadi telah mengeluarkan tenaga dalam yang sempurna sekali. Mari, pendekar Raja Wali Sakti. Ingin kulihat jurus-jurus Raja Wali Saktimu. Ajak mayat hidup. Baik, bersiaplah. Jangan katakan aku tidak tahu adat bila kau terluka, mayat hidup. Sambut Rangga. Jangan terlalu sungkan. Aku puas bila mati di tangan seorang pendekar tangguh sepertimu. Rangga segera bersiap-siap menerima serangan. Sedangkan mayat hidup kelihatan belum akan melancarkan serangan. Sepertinya dia juga menunggu Rangga melakukan serangan. Silakan kau mulai menyerang, mayat hidup, tantang Rangga. Hi, ternyata nama besarmu bukan nama kosong belaka, pendekar Raja Wali Sakti. Baiklah, tahan seranganku.
Setelah berkata demikian, mayat hidup langsung menyerang dengan jurus-jurus tongkatnya yang maut dan sangat dahsyat. Pertarungan sengit antara dua tokoh sakti tidak dapat dihindari lagi. Sebuah pertarungan tingkat tinggi yang benar-benar menakjubkan. Tubuh mereka lenyap terselimuti gerakan-gerakan mereka sendiri yang sangat cepat dan sulit diikuti pandangan mata biasa. Yang terlihat hanyalah bayangan-bayangan mereka yang berkelebat saling sambar. Dalam waktu singkat, mayat hidup telah menghabiskan tidak kurang dari 20 jurus. Sedangkan pendekar Raja Wali Sakti masih menggunakan rangkaian 5 jurus Raja Wali Sakti yang dikombinasikan dari beberapa jurus. Sesekali diselingi dengan jurus-jurus yang didapatkannya dari Satria Naga Emas. Cukup, bentak mayat hidup ketika menyelesaikan jurus yang ke-50. Rangga cepat melompat mundur ketika mayat hidup menggenjot tubuhnya keluar arena pertarungan. Kembali mereka saling tatap. Kini bibir mayat hidup tersungging senyuman tipis yang hampir tidak terlihat. Matanya pun bersinar lebih merah daripada sebelumnya. Aku tidak kecewa berhadapan denganmu, pendekar Raja Wali Sakti. Kau sanggup menandingiku dalam 50 jurus tanpa celaka sedikit pun, kata mayat hidup sedikit mengakui kehebatan Rangga. Kau ingin menyudahi pertarungan tidak berguna ini, mayat hidup. Ajak Rangga memberi penawaran. Kita baru bertarung menggunakan ilmu silat. Kini aku ingin menjajal ilmu kesaktian andalanmu. Aku tidak memiliki ilmu kesaktian yang tangguh, Rangga coba merendah. Jangan terlalu sungkan anak muda. Ayo, keluarkan ilmu kesaktianmu. Rungut mayat hidup. Rangga tidak punya pilihan lain melihat mayat hidup telah bersiap-siap mengerahkan ilmu kesaktiannya. Pendekar Raja Wali Sakti itu sebenarnya enggan melayani kemauan orang tua aneh itu, tapi keadaan yang memaksanya. Akan kucoba dulu dengan aji, guntur geni, yang kudapat dari Satria Naga Emas, gumam Rangga dalam hati. Ya, tiba-tiba mayat hidup berteriak nyaring sambil mengangkat tangannya ke depan. Aji, guntur geni. Teriak Rangga hampir bersamaan. Rangga menepuk kedua telapak tangannya, maka terdengarlah suara bergemuruh yang memekakkan telinga. Pada saat itu pula, dari tangan mayat hidup mengepul asap hitam yang meluruh ke arah Rangga. Secepat kilat pendekar Raja Wali Sakti itu menghentakkan tangannya ke depan. Suara ledakan keras terjadi begitu seleret sinar yang meluncur dari kedua telapak tangan Rangga menyambar asap hitam yang keluar dari tangan mayat hidup. Dua tokoh sakti itu masih berdiri tegak tak bergeming sedikit pun. Hebat, puji mayat hidup. Wajahnya semakin cerah meskipun sedikit kelihatan pucat. Satu persatu ajian dikerahkan, tapi belum ada tanda-tanda yang mulai terdesak. Tingkat kepandaian dua tokoh sakti itu tampaknya seimbang. Keringat telah mengucur deras membasahi tubuh mereka. Napas pun mulai memburu tersengal-sengal. Dalam hati Rangga mengakui kehebatan orang tua aneh itu. Telah dikerahkan hampir seluruh kemampuannya. Dan yang belum dikeluarkan hanya tinggal aji pamungkasnya. Aji Cakrabuana Sukma. Rangga tahu betul kehebatan dan kedahsyatan ajian, makanya masih ditangguhkannya. Tapi kini, hampir semua ajian yang dimiliki telah dikeluarkannya semua, dengan demikian tidak ada pilihan lain lagi Rangga. Dan tentu saja Rangga tidak akan menggunakannya bersama pedang pusaka Raja Wali Sakti. Terlalu berbahaya akibatnya jika Aji Cakrabuana Sukma dikerahkan bersama dengan pedang pusaka. Ini Aji pamungkasku, pendekar Raja Wali Sakti. Kalau kali ini kita masih berimbang, kau harus melayaniku dengan senjata. Kata mayat hidup sedikit tersengal suaranya. Aku menghormatimu, mayat hidup. Tapi karena kau memaksa, ya apa boleh buat. Aku akan melayanimu, sahut Rangga terpaksa. Ayo, keluarkan aji pamungkasmu. Bentak mayat hidup. Rangga melangkah maju beberapa tindak. Sengaja didekati lawannya agar dapat mengontrol bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Aji Cakrabuana Sukma terlalu dahsyat. Belum ada seorang pun yang sanggup menandinginya. Terus terang, dia khawatir kalau orang tua aneh ini akan mendapat celaka. Apa nama aji pamungkasmu, pendekar Raja Wali Sakti? Tanya mayat hidup. Aji Cakrabuana Sukma, jawab Rangga. Akhirnya kau mau juga mengeluarkannya. Ayo, kita mulai.
Seru mayat hidup tidak sabar, tawa diwarnai kegembiraan. Rangga heran juga dengan sikap orang tua aneh ini. Kelihatannya dia begitu gembira sekali mendengar Aji Cakrabuana Sukma. Apa sebenarnya maksud orang tua aneh ini? Rangga tidak sempat lagi berpikir lebih banyak. Mayat hidup telah mengerahkan Aji Pamungkasnya. Segera saja pendekar Raja Wali Sakti itu mengerahkan Aji Cakrabuana Sukma. Hi, yeah, teriak mayat hidup, keras suaranya. Aji Cakrabuana Sukma. Suara Rangga menggelegar. Pada saat seluruh tubuh mayat hidup tergulung cahaya berwarna-warni, di saat itu pula kedua tangan Rangga memancarkan cahaya biru berkilauan. Begitu tangan Rangga ditarik ke bawah dan dihentakkan ke depan, mayat hidup juga melompat ke depan. Rangga kaget bukan main karena mayat hidup langsung memeluknya erat. Seluruh tubuh Rangga masuk ke dalam cahaya berwarna-warni yang bergulung-gulung dan berputar-putar pada seluruh tubuh mayat hidup. Seketika itu juga Rangga merasakan seluruh aliran darahnya bagai terbalik dan jantungnya berdebar keras bagai hendak pecah. Yeah, Rangga segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya biru di tangan Rangga yang semula redup kini mulai memancar kembali dan menggumpal membentuk bola. Tanpa ragu-ragu lagi, Rangga juga memeluk pinggang mayat hidup dengan kuat. Cahaya biru kini berbaur menjadi satu dengan putaran cahaya warna-warni bagai pelangi. Kini seluruh cahaya telah menyelimuti mereka berdua. Lama juga dua tokoh sakti itu saling berpelukan. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking panjang. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan mereka yang terakhir, semua orang yang ada di halaman rumah kepala desa menjadi berdebar-debar menyaksikan pertarungan adu kesaktian yang sangat aneh dan dahsyat. Bersamaan dengan itu, satu sosok tubuh terjengkang keluar arena pertarungan. Dan ketika sinar warna-warni di tubuhnya lenyap, tampaklah pendekar Raja Wali Sakti berdiri tegak memandangi mayat hidup yang kini menggelepar-gelepar di tanah dengan seluruh tubuh tergulung cahaya biru menyilaukan mata. Kembali, bentak Rangga seraya menghentikan tangannya ke depan. Begitu tangan Rangga mendorong ke depan, cahaya biru yang menggulung tubuh mayat hidup meluruh ke arah Rangga, lalu lenyap setelah menyentuh kedua telapak tangannya yang terbuka. Tampak mayat hidup tergeletak di tanah dengan napas tersengal-sengal. Rangga segera memburu, lalu membantu mayat hidup untuk bangkit berdiri. Biarkan aku, kata mayat hidup menolak bantuan Rangga. Kau terluka dalam, kata Rangga bernada cemas. Jangan khawatir, aku bisa mengatasi, sahut mayat hidup. Lemah suaranya. Tidak, jangan kau kerahkan tenaga dalam dan hawa murni. Kau akan mati karena tenaga dalammu dapat berbalik menyerang dirimu sendiri. Rangga memperingatkan. Mayat hidup kaget mendengarnya. Tidak disangka kalau Aji Cakrabuana Sukma akan sedemikian dahsyat akibatnya. Laki-laki tua itu tidak lagi menolak ketika Rangga memintanya untuk bersila. Kendorkan seluruh urat syarafmu, kosongkan pikiran dan jiwamu, lemaskan seluruh tubuhmu, dan jangan sekali-kali mengerahkan tenaga. Jika itu kau lakukan, kau akan mati dengan tenagamu sendiri, kata Rangga panjang lebar menjelaskan. Mayat hidup tidak membantah, diturutinya saja apa yang dikatakan pendekar Raja Wali Sakti itu. Rangga kemudian duduk bersila di belakang mayat hidup. Sebentar dipejamkan matanya, lalu kedua telapak tangannya ditempelkan ke punggung mayat hidup. Perlahan-lahan matanya kembali terbuka bersamaan dengan mengepulnya asap tipis dari sela-sela jari tangan yang menempel di punggung. Kosongkan jiwamu, mayat hidup, kata Rangga. Tubuh Rangga mulai bergetar sedikit. Tak lama kemudian, dari ubun-ubun mayat hidup mengepul asap berwarna kebiru-biruan. Semakin lama asap itu semakin menggumpal, dan akhirnya masuk ke dalam dada pendekar Raja Wali Sakti. Rangga menarik napas dalam-dalam ketika seluruh asap kebiru-biruan yang mengepul dari ubun-ubun mayat hidup tuntas dan masuk ke dalam dadanya. Rangga melepaskan tangannya dari punggung mayat hidup, kemudian bangkit berdiri dan kembali duduk bersila di depan bekas lawannya itu. Tampak mata mayat hidup masih terpejam. Tapi ketika Rangga bersila, mata itu terbuka perlahan-lahan. Mengapa kau menolongku, pendekar Raja Wali Sakti? Tanya mayat hidup lemah. Aku tidak pernah memusuhimu, dan kau juga tidak pernah memusuhiku,
Jawab Rangga kalem namun suaranya penuh kewibawaan. Terima kasih. Aku berhutang nyawa padamu, ucap mayat hidup. Tidak ada yang berhutang dan tidak ada yang mengutangi. Aku kagum padamu, pendekar Raja Wali Sakti. Rangga hanya tersenyum saja, lalu bangkit berdiri ketika mayat hidup berdiri. Pendekar Raja Wali Sakti itu memandangi mayat hidup yang melangkah menghampiri Dewi Mawar Merah. Rangga memberi isyarat agar orang-orang yang menjaga Dewi Mawar Merah segera menyingkir untuk memberi jalan pada mayat hidup. Kau harus berusaha sendiri, Ca Ayu. Aku sarankan padamu, sebaiknya kau mohon ampun dan hilangkan rasa dendam di hatimu, kata mayat hidup. Aku tidak memerlukan khotbahmu, kakek tua. Dengus Dewi Mawar Merah kesal. Rupanya pendekar Raja Wali Sakti benar. Kau memang tidak patut dikasihani. Terimalah nasib burukmu dengan senyum, Ca Ayu, kata mayat hidup lagi. Setelah berkata demikian, mayat hidup berbalik dan kembali menghampiri Rangga. Dia berdiri di depan pendekar Raja Wali Sakti itu, sinar matanya redup memandang wajah Rangga. Datanglah ke lembah Gundul, saudaraku, pinta mayat hidup sambil menepuk pundak Rangga. Aku janji, sambut Rangga dengan senyum tak lepas dari bibirnya. Terima kasih. Mayat hidup segera melompat pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata saja, bayangan tubuhnya telah lenyap di telan kegelapan malam yang menjelang pagi ini. Orang yang kau tunggu ada di Bukit Jati Ireng. Dia bersama Datuk Arak. Terdengar suara menggema yang berasal dari mayat hidup. Mayat hidup, aku tidak akan melupakanmu. Kubunuh kau, teriak Dewi Mawar Merah. Besok kau akan mati, perempuan iblis. Rungut Bayan Sangkuni. Puih. Bersambung. Kedurjana Pemetik Bunga bagian 08. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.